Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ajodian. Semoga Ajodian doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Ajodian akan mencoba membahas tentang bagaimana cara membuat atau meningkatkan performa mobil atau men-setting agar tenaga mobil lebih spontan apabila dikendarai dan membuat settingan ketika gigi satunya lebih spontan tarikannya. Itu merupakan salah satu cara. Banyak cara yang dilakukan agar tenaga lebih spontan. Salah satunya yang seperti Ajodian buat vlog saat ini. Yuk teman-teman ikuti langkah atau cara Ajodian untuk men-setting atau menaikkan tenaga mobil lebih spontan dengan cara yang mudah dan simple. Teman-teman semua bisa lakukan di rumah, tidak perlu ke bengkel kalau teman-teman bisa. Sebelum Ajodian lanjutkan, Ajodian minta bantuan ke teman-teman untuk subscribe channel Ajodian dan like video ini dan share ke media sosial kalau video ini berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, yang Ajodian bahas kali ini yaitu untuk menaikkan tenaga mobil lebih spontan dengan cara men-setting atau men-setel kopling, tali kopling atau gerakan posisi kopling yang setting. Yang dilakukan saat ini dengan kopling tali itu kopling yang pakai kabel baja, bukan kopling yang hidrolik. Kalau mobil keluaran terbaru sekarang koplingnya sudah kopling hidrolik. Kalau mobil di bawah tahun 2012 lah masih kopling pakai tali atau pakai tali sling baja. Yang aja dilakukan pakai settingan dengan tali atau pakai sling baja. Yuk teman-teman ikuti pengetahuan ilmu sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan yang Ajodian bagikan yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Agar tenaga lebih spontan atau tarikan lebih spontan, sebaiknya kopling setting atau settingan kopling atau keadaan kopling harus lebih dalam, diinjak lebih dalam. Ketika kopling diinjak lebih dalam dan dilepas sedikit, sebaiknya tenaga sudah terasa. Biasanya kebanyakan mobil sudah dilepas jauh-jauh baru ada pergerakan atau baru mobil bisa jalan. Yang bagusnya kopling ditekan dalam sedalam mungkin, dilepas sedikit, mobil udah jalan. Itu yang membuat tenaga lebih spontan. Jadi sedikit lepas kopling, mobil udah bisa jalan, udah ada tarikan spontan. Biasanya ada ditemui di mobil-mobil yang baru-baru atau orang-orang pemula atau orang baru belajar, koplingnya sudah dilepas tinggi-tinggi, baru bisa ada tenaga, terasa tenaga atau mobil bisa bergerak. Dengan kondisi seperti itu, dengan kopling yang dilepas tinggi, mobil bisa bergerak tapi tenaga kurang terasa. Jadi untuk perpindahan energi tenaga dari mesin ke gardan sangat lambat karena kopling sudah dilepas jauh, dilepas tinggi, baru ada tenaga. Keadaan kopling yang bagus atau yang spontan itu ketika kopling ditekan sedalam mungkin, sejauh mungkin, dan sedikit dilepas, tenaga ada terasa perpindahan tenaga dari mesin ke gardan ada terasa. Itu baru bagus karena kita tidak perlu melepas kopling jauh, udah ada perpindahan tenaga. Kalau kopling dilepas tinggi atau jauh baru ada tenaga, itu membuat mobil sedikit lemot atau kurang bertenaga dalam pergerakan yang kurang lincah. Dan untuk tanjakan mobil sangat
susah atau kurang enak ditanjakan. Yang bagusnya kopling ditekan dalam dan dilepas sedikit udah ada tenaga, baru itu enak dipakai dan tenaga lebih spontan karena perpindah tenaga ke gardon lebih cepat. Biasanya settingan ini dipakai para pembalap atau untuk rally atau sudah senior membawa mobil. Nah, sekarang ditunjukkan gimana cara men-setting atau men-set kopling ditekan dalam dan bisa dilepas sedikit, sudah ada terasa tenaga di kardan. Settingnya di bawah dari tempat kopling, dekat kopling mesin, dekat settingan ke mesin, itu bisa disetting. Kalau dari dalam tidak bisa, kita setting dari bawah. Ini sering kejadian setting di mobil yang dipakai sekarang atau di mobil yang lama. Sudah seperti itu, tenaga sangat enak, sangat spontan. Tapi ada kelemahannya di saat macet di jalan datar, di jalan tanjakan, otomatis kaki kita akan sangat capek atau sangat penat menahan atau menekan kopling, karena kalau di macet di jalan biasa nggak apa-apa, bisa kita lepas koplingnya, kita netralkan gigi. Tapi kalau macet di jalan tanjakan, kita bisa ada solusi, kita bisa gantung kopling atau kita pakai rem tangan. Kalau kita gantung kopling di tanjakan, lumayan memakan tenaga, membuat kaki kiri kita penat. Itu kelemahannya, tapi tenaga sangat oke. Tapi itulah kayak ada kelebihan, ada kekurangannya. Tapi untuk di jalan datar atau untuk putus tenaga spontan, sangat enak, sangat mudah dikendarai, sangat cepat akselerasinya. Itu dulu penyampaian dari manfaat dari kopling yang bisa dilepas pendek atau dilepas rendah. Kita lanjutkan ke penyetingan di bawah. Nah, yuk ikuti dan saksikan sampai habis, jangan di skip. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian jadian tadi. Maklum lagi belajar dan banyak yang senior di bidang otomotif atau pemikiran yang lebih tahu tentang hal ini. Aja dia cuma tahu lebih sedikit dan aja dia bagikan ke teman-teman. Pengetahuan bermanfaat bagi teman-teman dan bisa jadi ilmu jadian. Bermanfaat bagi teman-teman dan bisa teraplikasikan di rumah. Ya, yuk kita lanjutkan ke bawah, kita saksikan penyetingan dia. Teman-teman, ini dia yang harus di set. Ini kabel kopling yang harus kita set. Kita buat terbenamnya makin dalam atau kita dalamkan kabelnya. Sudah bisa bergerak ya, ini dia. Kita setting kopling ke dalam, kita putar ke dalamnya. Jadi kita putar dari sini ke sini ke dalam. Nah teman-teman, kalau sudah kita set koplingnya dari di bawah yang dekat mesin, kita setting, kita putar ke arah kanan. Kalau kita putar ke arah kanan berarti kabelnya makin ke dalam, jadi kopling yang kita tekan harus diinjak sedalam mungkin. Kita harus menginjak kopling sedalam mungkin agar bisa
YouTube percepatan masuk, bisa dimasukkan percepatannya. Dan tanda kalau kopling udah diatur lebih spontan, kita lepaskan sedikit, misalnya seperti ini. Ini kan tekan habis, kalau kita lepas sedikit, dia udah terasa tenaganya, udah terasa tenaga dari mesin ke gardan. Udah bisa seperti ini, udah bisa jalan. Udah kalau kita injak gas lebih kuat, udah bisa mobilnya jalan. Setelah jalan, kita bisa lepas habis koplingnya. Itu akan membuat tenaga mobil spontan. Nah, kalau koplingnya tinggi seperti ini, kalau kita tinggi seperti ini, maka mobil terasa tidak bertenaga. Tapi kalau kita buat kopling, kita injak tangan dalam dan kita lepas sedikit seperti ini, kita lepas sedikit, lebih kurang berapa ya, sedikitnya kita lepas sedikit, dan tenaga dari mesin ke gardan sudah terasa ya. Itu akan membuat mesin tenaga mobil lebih spontan. Jadi kita membuat settingan agar tenaga mobil lebih spontan, yaitu pedal kopling kita lepas sedikit dan tenaga mobil sudah terasa sampai ke gardan. Itu trik, salah satu trik agar mobil kita bertenaga atau berikan lebih spontan. Kalau mobil yang koplingnya tinggi, jangan tinggi baru ini, seperti ini tinggi, kopling yang dilepas tinggi baru terasa tenaga, maka mobil kurang bertenaga. Semuanya ada kelebihan yang kurang. Kalau kopling tinggi seperti ini, kita akan lebih santai ketika di macet, jalan macet di jalanan datar. Tapi kalau kita koplingnya lepas sedikit udah jalan, mobil lebih bertenaga. Tapi kekurangannya, kalau macet kaki akan tertumpu seperti ini terus untuk menggantung kopling atau untuk lepas masuk gigi. Tapi kan kita tidak perlu tekan, kalau mobil udah jalan, kita bisa langsung lepas. Nah, itu salah satu trik agar mobil kita lebih bertenaga. Salah satunya dengan men-setting koplingnya kopling pendek dan lepas kok. Untuk ini kopling pendek, kopling pendek. Sekian dulu video dari Judian. Itu dulu yang bisa Judian membahas tentang masalah tenaga mobil lebih spontan. Dan banyak teman-teman yang udah tahu, udah lebih senior daripada Judian. Kalau ada kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian, Judian minta maaf. Dan selamat mencoba bagi teman-teman yang ingin mencoba settingan kopling agar tenaga mobilnya lebih spontan. Terima kasih setelah menonton video Judian. Kalau menyukai video Judian, jangan lupa di like, di share ke media sosial. Jangan lupa subscribe channel Judian agar channel Judian lebih berkembang ke depannya. Ingat ya teman-teman, subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.